apa kabar kalian semuanya? Selamat malam, aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah yang bilang tegas bahwa kau adalah miliknya. Aku kondisinya masih belum sehat betul teman-teman, tapi mudah-mudahan batuknya tidak mengganggu ya. Oke. Jangan lupa untuk order Le Aura karena Le Aura di sini tetap buka walaupun musim lebaran. Paling pas lebaran aja karena mungkin nggak ada pengiriman ya. Selebihnya dari itu kita tetap buka. Yang selalu bilang bahwa kau adalah miliknya. Berawal dari jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya. Orang yang bilang kau adalah miliknya, aku bisa melihat mungkin kalian ketemu pada masa muda, pada umur-umur masih muda. Biasanya berumur 20 ya, baru kelar kuliah. Ini baru ngerasain kayak cinta-cinta monyet. Mungkin kalian ketemunya pada saat awal-awal bekerja, atau pada saat-saat training ya, kala itu. Jadi kita bicara mengenai profesional. Saya melihat dia punya banyak, keluarganya tuh banyak teman-teman. Jadi nggak cuma keluarga inti, tapi dia tuh dekat dengan keluarga-keluarga dari ayah atau ibu. Jadi saudaranya tuh segambreng. Nah, di dalam keluarganya yang dominan kayaknya banyak wanita di sini. Yang ambil peran adalah banyak wanita. Page of Cups, Ten of Coins, dan Queen of Swords. Orang yang suka sama kamu, jika dia adalah pria, keluarganya dia dominasi wanita. Kalau dia wanita, berarti memang di keluarganya itu power itu wanita. Ibunya ya, terus dia itu memang mungkin biasa kayak wanita tuh sibuk, wanita itu pemimpin kayak gitu. Kalau cowoknya mungkin justru kayak kurang-kurang. Ada death ya. Ini kartunya bisa aja ada transformasi hidup atau ada kehilangan seseorang. Ya, kehilangan seseorang dari keluarga. Mungkin kehilangan ayah, kehilangan ibu. Pokoknya ada yang kehilangan lah ya di keluarganya dia. King of Wands. Ini sebetulnya lebih keras. Death-nya ini buat raja ya. King of Wands ini raja, berarti bisa aja pemimpin laki-laki. Ini bisa dari ayah. Kehilangan sosok ayah. Kehilangan pemimpin. Dimana sebetulnya kalau saya lihat ya, energi dari ayah di sini ini energi yang dia panuti karena di sini ada sinaran. Kalau wanita lebih banyak membuat keputusan. Kalau ini lebih kepada sikap atau jiwa pemimpin. Dan kalau ada apa-apa biasanya justru curhat, justru meminta meminta wejangan itu di posisi ayah. Sekarang kita lihat untuk sifatnya dia. Sifatnya dia tuh kayak apa sih? Sifatnya dia kayak apa? Orangnya lembut. Bisa jadi umurnya lebih tua daripada kamu. Dia punya banyak pengalaman. Tetapi tidak mau menonjol. Bukan tipe-tipe yang pamer.
tapi kayak mengikuti arus gitu ya. Dia mungkin banyak pengalaman tapi kayak kurang fighting gitu orangnya. Jadi kayak ngikut aja, memang kalau yang udah ditakdirkan untuk dia ya udah dia ngikut. Two of Swords di sini lebih kayak menunjukkan orangnya tuh susah digerakkan, dalam arti kalau dia sudah punya keinginan atau sudah punya kemampuan, aku sih seperti kayak bilang dia itu gimana ya, nggak mau ngikutin tren gitu, nggak mau ngikutin tren. Terus kalau misalnya kita kasih suges atau kita kasih masukan, belum tentu mau diikutin juga. Dia punya jalan sendiri. Kalau misalnya kita bilang, kamu tuh masih punya potensi ini, dianya kayak nggak mau ngikutin aja. Kartu Five of Cups. Kalau punya kesedihan, banyak disimpan sendiri. Ya, banyak disimpan sendiri. Tidak mau ngomong gitu. Dia mungkin ngomong cuman ke orang yang sangat dekat aja. Dan of Coins, dia tuh suka memelihara koleksi barang atau koleksi benda-benda bernilai yang menurut dia tuh penting gitu ya. Misalnya kalau zaman sekarang ada yang koleksi sepatu, koleksi mainan, kayaknya dia tuh kayak hidup berdasarkan hobi aja gitu. Bisa dia sukanya apa gitu, koleksi diecast atau apa, mungkin ada beberapa yang dia punya lah. Ada kartu Emperor di sini menunjukkan bahwa ketika dia mau atau dia menginginkan sesuatu, dia tuh tidak menunjukkannya. Dia tidak akan menunjukkan kalau dia itu memperjuangkan gitu loh. Tapi orangnya itu akan mengawasi. Tipenya, kalau seandainya dia suka sama kamu, dia tuh kayak mengundang gitu loh teman-teman. Bukan aku yang harus datang, tapi kamu yang harus datang ke aku gitu. Karena saya ngelihatnya orang ini kayak banyak menahan menahan perasaan, senang, sedih, itu nggak akan ditunjukin mudah ke orang lain, kecuali memang kamu benar-benar deket sama dia. Mungkin kalau sama saudaranya sendiri juga belum tentu teman-teman. Sekarang aku ingin membacakan apa yang ia rasakan terhadap kamu. Kenapa dia bilang bahwa kamu tuh memang adalah miliknya. Kita akan mengerucut ke sana ya. Buat aku terpesona. Pertama, kamu buat dia terpesona. Yang kedua, dia merasa sudah stabil karena ketika dia suka sama kamu, dia tahu dia mampu. Dan dia tahu kamu tuh mau tipenya seperti apa. Kan aku bilang dia ini adalah tipe yang tidak maju, tidak mundur. Tapi dia mengamati kan, sudah banyak observasi. Yaitu, pada dasarnya dia peduli dengan apapun yang terjadi sama kamu. Tertarik dengan kisah hidupmu, dengan kebahagiaan kamu, dengan kisah sukses kamu, dengan kesedihan kamu. Orangnya itu gimana ya? Kalau aku lihat,
Kamu tuh mungkin the one and only yang sorry, gimana ya aku ngomongnya, punya energi kayak melekat gitu. Kamu punya energi yang mendekat, melekat, ada kemelekatan, membuat orang tuh kayak suka sama kamu, membuat orang bisa nempel ke kamu. Dan jujur, dia tuh tidak akan gegabah untuk maju, tapi kalau dia rasa memang ada sinyal yang memang kamu undang, atau salah satu dari kalian memang saling menangkap sinyal ya, dia orangnya baru maju. Jadi kalau misalnya kamu tanya orang ini tuh genit nggak sih? Enggak. Dan tipe-tipe orang yang kayak menunggu kecocokan dulu, energinya harus sama rata dulu, harus sama rasa dulu, kayak gitu teman-teman. Bukan orang yang mudah untuk jatuh cinta. Sekarang kita akan lihat apa yang ia suka dari kamu. Apa yang benar-benar ia suka darimu. Kamu tuh punya sisi maskulin ya. Tidak mudah menyerah. Kamu tuh orangnya suka selalu punya hal-hal seru gitu loh. Kamu tahu nih cara untuk berdiam dan cara untuk maju. Di sini ada kartu Ace of Coins, artinya adalah kamu tuh exactly kalau punya rencana itu sangat merencanakan, dan kartu Ace of Coins ini menunjukkan bahwa kamu tuh adalah orang yang ambisius. Yang ketiga, memang kamu pada kehidupan sosial itu enak banget. Kamu punya energi untuk saling berkomunikasi. Komunikasi kamu baik ya. Kamu tipenya bukan orang yang materialistis. Kalau kamu di sini merasa kayak aku harus mengejar spiritualku daripada memilih hartaku, itu kamu kan kejar spiritual kamu. Kamu tuh selalu ada pelajaran baik dari waktu ke waktu. Ada kartu Six of Coins, kamu tuh orangnya pemurah teman-teman. Baik banget. Ibaratnya kayak gini loh. Kalau misalnya hartaku bisa untuk membantu orang, aku nggak apa-apa kok gitu. I'm okay. Selama hartaku nih bisa membahagiakan. Kamu tuh kayak banyak cari apa ya? Kamu tuh hidup kamu tuh kayak bukan untuk cari uang sih. Bukan berarti bilang kamu menolak uang, enggak, kamu butuh uang, cuman kayak bukan utama gitu loh teman-teman. Kamu tipenya adalah cukup kamu tuh fokus dengan hidup kamu tanpa diganggu, mungkin itu udah cukup buat kamu. Ya kan? Terus di sini yang membuat dia paling impresi, menurut aku ya, yang membuat dia paling impresi kepada kamu adalah karismatik kamu di sini, dan ini teman-teman, Six of Coins ini itu nilainya bagus. Kenapa? Karena kamu tuh baik, gak pandang bulu sama semua orang. Jadi dia tuh melihat ketulusan dari hati kamu. Kamu tuh bukan tipe yang materialistis. Ini yang ditangkap sama dia. Dan ada kartu The World ya. Tujuannya adalah alangkah bahagianya jika kalian berdua itu sama-sama belajar untuk lebih bagus ke depannya. Ini tujuan dia teman-teman. Dia ngerasa kamu tuh memang kayak udah soulmate-nya dia lah, udah jodoh gitu. Aku akan bacakan. Jika dia di sini adalah seorang laki-laki, energinya bagaimana ke kamu? Jadi supaya kamu tahu, ini orang yang
menganggap kau itu adalah miliknya. Tuh, dominan wanita ya. Seperti yang kubilang tadi, banyak wanita dominan di sini. Kalian itu banyak adu rayu dari texting, suka ngomong kangen, rindu dari chatting ya. Banyak sebetulnya rahasia yang belum terungkap di koneksi kamu sama dia. Kamu sangat mengetahui bahwa dia naksir banget sama kamu, terutama dari fisik ya. Ada yang hubungannya mungkin rahasia di sini, karena ada yang tertutup. Aku lihatnya belum bisa ketemu. Yang aku lihat saya nggak tahu ya, tapi dia punya adik perempuan, saudara perempuan, sama ibunya dominan. Ibunya ini termasuk orang tua yang peduli strata sosial. Apakah materialistis? Ya, agak melihat ke situ. Mungkin hidup ibunya agak hedon. Jika dia wanita, dia penuh dengan keberuntungan dalam harta ya. Keberuntungan harta itu ada. Tetapi saya lihat dia kerap dikhianati sama pasangan. Banyak kalau dalam pacaran banyak dimanfaatkan sama pria kayaknya. Ini yang dia buat stres ya. Karena orang kayak ngelihat dia, yang di sekitar dia tuh hanya melihat harta. Itu kalau cewek. Dia punya ibunya itu orangnya keras. Ibu juga dominan di sini. Ya, sama. Cowok cewek dominan ibu. Cuman nasibnya aja beda. Untuk inisialnya, apakah dengan pembacaan ini aku harus jadian Kak sama dia? Iya. Kalau kamu udah tahu orangnya, kalau bisa ya dikejar, didapatkan. Kenapa ya? Karena dia tuh pengen bahagia sih intinya. Pengen bahagia, pengen gak dimanfaatkan. Ya. Mereka punya kisah hidup yang kayak ditekan gitu. Mungkin kamu bisa jadi penyeimbangnya. Ini ya nama-namanya. Silakan kalian lihat. Jika memang resonate, silakan komen. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.